Para hadirin yang berbahagia dan teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di episode berikutnya terkait ruang lingkup seni membaca Al-Quran. Seni membaca Al-Quran atau tilawatil Quran. Pada kali ini kita akan membahas tentang teknik vokal. Yang sebelumnya kita selesai membahas tentang teknik pernapasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik vokal. Apa itu teknik vokal? Alangkah baiknya teman-teman melihat video sebelumnya dulu, yaitu tentang teknik pernapasan. Kenapa saya menyarankan hal tersebut? Supaya nyambung. Karena teknik vokal itu hampir mirip dengan teknik pernapasan. Step by stepnya mungkin agak mirip, tapi berbeda. Oke, teman-teman sekalian, step yang pertama dalam teknik vokal itu hampir mirip, sama lah ya. Tarik napas dulu, kemudian tahan, keluarkan. Step yang pertama keluarkan lewat mulut melalui nada. Nada lurus aja, nada lempeng aja dulu. Sehabisnya napas. Itu teknik vokal. Kemudian step yang kedua, tahap yang kedua, tarik napas lagi. Teman-teman tarik napas lagi. Tahan. Kemudian keluarkan dengan nada. Tadi nadanya nada lurus, kita pakai cengkok deh, pakai irama, boleh. Tarik napas, tahan, kemudian pakai nada. Atau boleh la la la. Boleh seperti itu. Boleh nanti teman-teman juga step by step untuk melatih nada tinggi. Misalkan dari kayak do re mi fa sol la si do gitu. Intonasi tuk 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 seperti itu. Kayak contoh sama metodenya kayak tadi, tarik nafas. Kemudian tahan kayak boleh seperti itu. Boleh juga tarik nafas sama tahan la. Pakai yalil aja dulu, pakai a i u atau la la la, boleh lah itu untuk teknik vokal. Kita jangan memasukkan ayat dulu, kita latihan vokalnya dulu itu. Nah di situ kita bisa menggolang beberapa variasi itu, yang viral ataupun yang senyamannya kita. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kemampuan kita tidak bisa disamakan dengan kemampuan qori atau qoriah yang lain. Artinya punya ciri khas masing-masing. Contoh kita boleh meniru tentang nada atau irama qoriah ternama misalkan. Kita mau ikut boleh, tapi disarankan sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Itu mungkin lebih nyaman. Ya, itu mungkin lebih nyaman karena memang pondasinya berbeda gitu. Baik, teman-teman, dicoba lagi sambil naik motor atau sambil nyuci atau sambil jalan-jalan nyapu dan lain sebagainya, itu boleh untuk mengolah suara. La 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 la. Boleh seperti itu. Kata Ustadz Abu Daud Hashim, ada namanya volume, ada namanya power. Nah, volume itu nadanya sama, cuman kekuatan atau contoh pengeluaran suaranya lebih lantang, powernya lebih gede gitu. Itu volume, tapi nadanya sama. Kayak contoh sama, tapi dengan itu meningkat, boleh. Jadi power atau volume itu berbeda ya. Apa ya, gimana ya? Mungkin teman-teman paham maksud saya ya. Jadi dikeluarkan, jangan ada yang tertahan dalam diri atau dalam napas ini gitu loh. Jadi lepaskan saja supaya nanti kita ketemu nadanya sendiri gitu loh. Yang sulit itu mencari nadanya sendiri. Kalau sudah ketemu nadanya sendiri atau suaranya sendiri, itu kita 1 jam, 2 jam atau 5 jam bersolawat atau bertilawah itu ya akan kuat. Karena kita sudah menemukan
menemukan suaranya sendiri. Bukan pakai suara falset atau bukan pakai suara luar. Tentu kita pakai suara perut atau suara dalam. Contoh lagi, balik lagi. Tarik nafas lagi, kemudian tahan. Tarik nafas, tahan. Boleh. Jadi latihan vokal seperti itu. Jadi supaya kita tahu nih. Kemudian yang paling penting di teknik vokal itu Ustadz Abu Dawud Hashim menggarisbawahi gimana caranya untuk menemukan teknik vokal atau suara sendiri itu melalui kalau teman-teman pernah kesenggruk, nah di situ tempatnya di antara mulut dan hidung. Jadi di antara mulut dan hidung itu tempat untuk mengeluarkan suara yang baik. Nah di situ kita berapa jam pun kuat. Caranya seperti apa? Teman-teman posisi mulutnya tertutup, ya. Kemudian kita mengeluarkan suara. Nah, kalau contoh kita mengeluarkan suara dengan posisi nunduk, kemudian kita nggak sakit tenggorokannya, nah berarti itu sudah ketemu suara aslinya, suara diri kitanya, suara kitanya gitu. Tapi kalau memang teman-teman mengeluarkan seperti tadi contohnya, dengan terus tinggi, kalau masih sakit berarti belum ketemu. Kalau masih sakit. Jadi yang sudah ketemu itu semakin tinggi nadanya, qori atau qoriah itu biasanya kepalanya nunduk. Karena pakai teknik vokal. Tapi kalau semakin tinggi nada itu, misalkan jawabul jawab ya, itu nada posisi kepalanya ke atas, berarti itu pakai suara luar. Dan itu akan sangat cepet capek dalam artian nggak kuat lama lah ya dalam membacakan Al-Quran atau dalam membacakan tilawatil Quran, karena itu pakai suara luar menguras energi. Tapi kalau pakai suara dalam, teman-teman bisa lebih irit, lebih santai, lebih enjoy, lebih lama durasi waktu untuk membacakan tilawatil Qurannya. Nah, mungkin itu harus kita latih ya setiap hari supaya suara kita ketahuan, suara kita ketemu gitu loh ya. Latihan lagi sambil nyuci piring, nyapu, kemudian nyetir motor atau sambil menyetir mobil dan lain sebagainya. Yang itu kita berniat untuk melatih vokal itu. Nggak apa-apa dikira kayak orang nggak biasa. Memang kita lagi latihan, lagi happy gitu loh. Sambil nyanyi-nyanyi. La 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 la. Boleh seperti itu. Itu hanya contoh saja, mungkin teman-teman yang melihat ataupun yang qori'ah melihat mungkin lebih jago mungkin ya. Saya hanya memberikan atau meng-share apa yang telah saya dapat dari guru-guru saya dulu gitu loh ya. Jadi dicukupkan untuk video kali ini terkait teknik vokal dalam seni membaca Al-Quran atau tilawatil Quran. Atas perhatiannya teman-teman sekalian dan para hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.